Kabupaten Sigi memiliki sejarah yang kaya dimulai dari masa kejayaan Kerajaan Sigidolo sebelum ditaklukkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1904. Setelah itu, wilayah ini diatur sebagai distrik di bawah pemerintahan Belanda dan masuk ke dalam Afdeling Palu. Pada tahun 1952, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 kabupaten, termasuk Kabupaten Donggala yang kemudian memekar menjadi Kabupaten Sigi pada tahun 2008. Lambang Kabupaten Sigi menggambarkan mitologi tentang nenek moyang bangsawan dari suku Kaili dan Kulawi yang konon berasal dari rumpun bambu kuning. Lambang tai ganja dalam lambang tersebut melambangkan kekuatan, keberanian, kesuburan, kehormatan, keamanan, dan kedamaian dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Kaili dan Kulawi. Kabupaten Sigi terus berupaya untuk mempertahankan warisan budayanya sambil bergerak menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan semangat ini, Kabupaten Sigi terus berkembang sebagai entitas pemerintahan yang mandiri di Sulawesi Tengah. Menurut data yang tersedia hingga Januari 2022, jumlah penduduk Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah adalah sekitar 1.059.522 jiwa. Kabupaten Sigi memiliki 16 kecamatan. Yang pertama, Dolo, kecamatan dengan potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar, serta memiliki lokasi strategis dekat dengan pusat administrasi kabupaten. Yang kedua, Dolo Barat, wilayah dengan panorama alam yang indah terutama di sepanjang Sungai Palolo serta memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang baik. Ketiga, Dolo Selatan, terkenal dengan keindahan alamnya terutama Gunung Dolo yang menjadi daya tarik wisata. Keempat, Gumbasa, daerah yang terletak di dataran tinggi dengan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup baik. Kelima, Kinovaro, kecamatan yang memiliki kekayaan sumber daya alam terutama dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Keenam, Kulawi, wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya serta menjadi pusat pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sigi. Ketujuh, Kulawi Selatan, daerah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar serta menjadi salah satu penghasil komoditas pertanian utama. 8. Lindu, terkenal dengan Danau Lindu yang menjadi objek wisata alam utama di Kabupaten Sigi serta memiliki potensi pertanian yang cukup besar. 9. Maraola, wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang signifikan serta menjadi salah satu pusat ekonomi di Kabupaten Sigi. 10. Maraola Barat, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. 11. Nokilalaki, kecamatan dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar serta memiliki keindahan alam yang menarik. 12. Palolo, wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup baik serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 13. Pipikoro, daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya terutama perbukitan yang mempesona serta memiliki potensi pertanian dan perkebunan. 14. Sigi Biromaru, kecamatan yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar serta menjadi salah satu pusat perdagangan di Kabupaten Sigi. 15. Sigi Kota, sebagai ibu kota kabupaten, kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik untuk di Kabupaten Sigi. 16. Tanam Bulava, wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar serta memiliki keanekaragaman budaya yang kaya. Terdapat beberapa tempat wisata populer yang ada di Kabupaten Sigi dan sering dikunjungi oleh masyarakat. Yang pertama, Taman Bunga Mekar Asi Sigi, merupakan taman bunga yang terletak di Sigi, tempat di mana pengunjung dapat menikmati keindahan berbagai jenis bunga yang mekar dengan beragam warna dan aroma. Yang kedua, Air Terjun Wera, merupakan air terjun yang terletak di daerah Wera yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan air yang jatuh dari ketinggian ke danau atau sungai di bawahnya. Yang ketiga, Danau Lindu, merupakan danau alami yang terletak di daerah Lindu, tempat di mana pengunjung dapat menikmati keindahan alam danau yang dikelilingi oleh pegunungan serta aktivitas seperti memancing atau berlayar.
Keempat, Matantimali adalah sebuah lokasi yang terletak di Kecamatan Morowala, Kabupaten Sigi yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Dikelilingi oleh panorama alam yang menakjubkan, tempat ini menawarkan pemandangan yang memukau dari segala sisinya. Terdapat gunung, lembah, sungai atau hamparan hijau yang membuatnya begitu menarik bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam. Yang kelima, Tangga Seribu. Di Kabupaten Sigi merupakan sebuah struktur tangga yang terdiri dari 1000 anak tangga yang terukir di tebing batu di Desa Tore, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tangga ini dibuat oleh warga setempat dan menjadi objek wisata yang populer karena pemandangannya yang menakjubkan. Yang keenam, Bukit Satu Pohon merupakan bukit yang terletak di Sulawesi Tengah yang memiliki satu pohon besar yang tumbuh di puncaknya, memberikan pemandangan yang menarik dan cocok untuk healing atau trekking. Yang ketujuh, Permandian Air Panas merupakan tempat rekreasi atau permandian yang terletak di daerah yang memiliki mata air panas alami yang sering dikunjungi untuk bersantai dan merilekskan tubuh dalam air panas yang menyegarkan. Salah satu rumah adat yang paling terkenal di Kabupaten Sigi adalah Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo adalah rumah adat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kulawi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah Adat Lobo memiliki bentuk rumah panggung sederhana dengan dinding yang tingginya sekitar 1 meter dan bagian atasnya terbuka. Desain rumah panggung ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik serta memberikan perlindungan dari hewan liar dan kelembapan tanah. Rumah Adat Lobo juga sering digunakan sebagai tempat untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga dan tetangga. Salah satu suku yang ada di Kabupaten Sigi yaitu suku Kulawi. Suku Kulawi merupakan salah satu suku yang dominan di Kabupaten Sigi. Mereka memiliki budaya agraris yang kuat dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Bahasa Kulawi digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh suku ini, dan mereka memiliki tradisi adat istiadat serta kepercayaan yang khas. Salah satu tradisi di Kabupaten Sigi yaitu tradisi pertanian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat Kulawi. Tradisi terkait pertanian mulai dari persiapan lahan, penanaman hingga panen seringkali diiringi dengan ritual dan upacara adat untuk memohon hasil panen yang melimpah serta menghormati leluhur. Selain bahasa Kaili, di wilayah Sigi setidaknya ada 3 bahasa daerah lainnya yang digunakan masyarakat. Ketiganya adalah bahasa Kulawi, bahasa Pipikoro, dan bahasa Seko.